Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Natalidia Sinaga, calon guru penggerak Angkatan 11 dari unit SMA Swasta RK Santa Maria Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak pada modul 1.3. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat diambil adalah dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari tahapan buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi kenyataan. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif untuk mengembangkan potensi dalam diri peserta didik. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat adalah, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuka ruang diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan siswa. Yang kedua adalah mencari referensi dan praktik baik cara menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama, siapakah siswa di sekolah saya yang mampu menginspirasi peserta didik lain? Yang kedua, siapakah guru di sekolah yang memiliki kemampuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara yang tepat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif. Tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah mencari informasi tentang tokoh siswa yang mampu menginspirasi peserta didik lain. Yang kedua, mencari informasi tentang tokoh guru yang memiliki kemampuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif. Dan yang ketiga adalah mencari referensi tentang cara yang tepat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, apakah dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif dapat mengembangkan potensi dalam diri peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif dapat dilaksanakan oleh rekan guru yang lain? Yang ketiga adalah, apakah ada keterkaitan antara menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif dengan dimensi profil Pancasila? Daftar tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang peningkatan potensi peserta didik serta setelah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif. Yang kedua, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan guru serta berbagi praktik baik tentang manfaat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif untuk mengembangkan potensi dalam diri peserta didik.
Yang ketiga adalah mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk memulai menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif? Yang kedua adalah, apakah strategi yang digunakan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran yang aktif? Tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan adalah yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, melakukan pendekatan personal dan menggunakan metode pembelajaran yang beragam untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga adalah pemberian reward kepada peserta didik yang mengalami perkembangan potensi dalam diri. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor agar kegiatan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif melalui pendekatan pembelajaran aktif dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk memastikan bahwa visi dan misi sekolah terkait lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif diterapkan secara konsisten. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan baja yang telah saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak.